Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk kelas IF 4602. Perkenalkan nama saya Daum Doi Mutahari dan juga ada rekan saya Hidayah Putra Angga Putra Dharma, Firza Fernanda Sakti, Muhammad Fadilun Nawar, Rayhan Dika Setiawan, dan Ari Yuga Rizky. Nah, untuk dalam video ini kami akan mempresentasikan progres tugas besar kami untuk pembuatan ya aplikasi sesuai tugas besar kami. Nah, mungkin kita langsung saja ke mulai eksplanasi fungsi-fungsi file dari progres kita, mulai dari file homepage bisa dipersilahkan video Putra enggak? Baik banget sih Dom. Jadi untuk yang homepage ini, jadi dia ada public relation homepage, dia extend dengan dari Gpanel. Kemudian untuk instrukturnya itu dia ada homepage dengan Gpanel dan Gpanel itu main panel. Kemudian kita set layoutnya dengan new border layout. Kemudian untuk title-nya kita pilih apa? eh, untuk title-nya dibuat G label itu sebagai new G label dengan title-nya itu dan Monster Hunter Wiki. Kemudian title-nya itu dipilih, set font-nya kita pilih font Arial dengan font itu di bold 24 juga. Kemudian add title-nya itu dibuat border layout-nya di utara, di pasti di atas. Nah, kemudian lanjutan untuk Gpanel itu kita buat objek baru yaitu button panel. Itu ya new Gpanel. Kemudian di button, sorry, buat objek baru juga large master button itu ya new G button dengan apa teksnya itu large monster. Kemudian kita buat last monster button itu action listener untuk minta switch panelnya. Jadi ini untuk ke main panel si large monster. Kemudian ada lagi buat objek baru small monster button dengan apa teksnya itu small monster. Kemudian juga sama dengan large monster yaitu ada add action listener juga untuk pindahkan panelnya dari homepage ini nanti ke yang monster list page juga, tapi untuk yang small monster. Kemudian button panel add itu button panel add large monster button itu untuk yang menambahkan tombol untuk yang large monster, dan kemudian ya small monster button untuk yang menambahkan small monster. Kemudian add button panel border layoutnya itu di tengah. Kemudian komponennya itu uh, jadi untuk yang komponen visible panel itu untuk menentukan panel mana yang aktif, dan itu juga akan eh, memanggil fungsi refresh juga. Jadi untuk membedakan panel yang aktif ya, sesuai dengan visible panel yang telah dipilih. Seperti itu. Aku kembalikan pada Daun. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya untuk file monster list page bisa dijelaskan oleh Firza Fernanda. Baik, jadi untuk monster list page pertama itu mendeklarasikan variabelnya, yaitu ada type yaitu string dan juga list model. Nah, pertama itu ada konstruktornya yaitu monster list page. Jadi pertama itu mengatur layoutnya terlebih dahulu. Setelah itu membuat JLabel title new JLabel, yaitu titlenya di sini bisa dilihat itu adalah list dan dengan font Arial, dan border layoutnya north berarti dia ada di atas. Terus selanjutnya membuat JList untuk menampilkan daftar monster dan menambahkan listener untuk menangani pemilihan itemnya. Terus memanggil metode load monster data ini untuk mengambil data untuk masuk ke dalam list modelnya. Dan yang terakhir membuat J button untuk back button untuk kembali ke panel sebelumnya. Terus di bawahnya itu ada switch page. Ini untuk beralih ke halaman main panel. Lalu di bawahnya itu ada metode load monster data. Ini berguna untuk mengeksekusi query SQL untuk mendapatkan data-data nama monster berdasarkan tipenya. Nah, di bawahnya itu ada metode get monster detail. Ini sama seperti yang load monster data, namun dia
mengambil dengan lebih detail. Jadi tidak hanya nama, tapi juga ada spesies, elements, weakness, dan resistance-nya. Lalu yang terakhir ada refresh. Selanjutnya untuk file add monster bisa dijelaskan oleh Ari juga. Oke, untuk file add monster sendiri di sini kita bisa lihat kalau di baris 20 ini kita bakal membuat 8 baris dengan 2 kolom. Yang pertama itu kita bakal ada yang namanya name, spesies, elemennya, elemennya, weakness-nya apa, resistance-nya apa, lalu yang terakhir itu ada yang namanya si monster ini tuh tergabung dalam large monster apa small monster. Cuma 2 opsi itu. Selanjutnya itu kita bakal masuk dalam buttonnya. Itu button di sini kita bisa lihat ada button add monster. Nah, button add monster itu tuh bakal kita masukkan ke dalam submit button. Kita bisa lihat sini. Lalu semua data yang ada di atas yang telah kita isi itu bakal masuk ke dalam sebuah variabel semuanya. Lihat name, spesial, comment seperti itu bakal masuk ke dalam variabel. Nah, selanjutnya kita bakal cek apakah nama itu ada dan juga apakah spesies itu ada. Jika nggak ada, maka kita akan mengawalikan sebuah message dialog yang berisi nama dan spesiesnya tidak boleh kosong dan juga input error. Nah, jika kedua tersebut ada, maka kita akan masuk ke dalam function add monster yang bakal berisi parameter dengan name, spesies, elemen, weakness, resistance, dan tipenya apa. Lalu kita submit. Untuk selanjutnya itu kita bakal bahas dengan switch space. Switch space ini kita bisa seperti yang lain juga. Jadi kalau waktu kita pencet bakal beralih ke halaman home. Yang selanjutnya itu ada function add monster to database, yang mana yang tadi kita dari awal itu yang add monster to database. Kita bisa lihat di sini untuk parameternya sama yang seperti yang tadi saya udah inputkan. Lalu bakal kita cari apakah si ininya tipe monster itu large atau small monster. Lalu kita coba mengkoneksikannya ke dalam database. Jika sudah terkoneksi, maka kita akan mencobanya. Pertama itu kita cek dulu apakah monster sudah ada di dalam database atau belum. Dengan cara fungsinya saya akan jelaskan di bawah, tapi untuk di sini kita akan bisa lihat dengan jika monster tersebut sudah ada, maka akan keluar monster dengan nama monsternya sudah ada di database atau duplikat monster. Jika ini tidak terjadi, maka akan lanjut ke baris berikutnya, itu kita akan masukkan monster tersebut ke dalam database. Kita bisa lihat di sini try statement seperti ini. Oke. Selanjutnya itu maka muncul jika sudah sukses, maka akan muncul monster telah sukses dimasukkan. Lalu kita akan panggil function refresh. Refresh itu nanti saya jelaskan di akhir. Jika ada masalah, ini bakal mengembalikan sebuah message yang bernama failed to add monster. Kita akan ambil masalahnya apa, lalu ada message juga namanya database error. Selanjutnya itu yang sudah saya mention di awal, itu adalah ada function yang nama isMonsterExist. Dia bakal mengalihkan boolean, jadi apakah true, apa false. Yang pertama-tama kita lihat di sini, kita bakal cari apakah monster tersebut ada di large monster dengan menggunakan namanya. Dan selanjutnya, kita bakal cek juga apakah monster tersebut ada di small monster. Jika keduanya ada, maka akan kembalikan true. Jika tidak ada, dia akan mengembalikan false. Lalu selanjutnya itu adalah function refresh. Nah, refresh itu dipakai buat jika sudah saya inputkan, maka isi teks itu bakal dikosongkan kembali untuk menambah monster untuk berikutnya. Sekian dari saya kembalikan ke Dawang. Dan selanjutnya karena ada add monster, maka juga ada edit monster. Untuk edit monster dipersilakan Raihan Dika. Baik, untuk edit monster, yang pertama deklarasi atributnya ada yang ada text field, combo box, dan panel. Dan untuk konstruktornya menerima main panel untuk navigasi ke halaman dan menentukan grid layout-nya. Untuk komponen GUI-nya itu menambahkan label combo box untuk memilih monsternya dan menggunakan load monster list
Lalu menambahkan label name, species, elements, weakness, resistance menggunakan text field. Lalu untuk tombol aksinya, add action listener, add load button untuk memuat detail monster. Yang listener juga mengambil monster terpilih dari combo box dan memanggil dari load monster details. Untuk save button itu menyimpan perubahan yang telah dibuat. Lalu listenernya mengambil data dari text field, mengambil dari update monster di database. Nah, untuk back button itu kembali ke homepage. Nah, untuk switch page itu berpindah antar page dengan card layout. Nah, untuk load monster list itu kita mengambil nama monster yang ada di database dan menambahkan ke combo box. Lalu untuk load monster details, kita mengambil detail monster berdasarkan nama. Nah, jika ditemukan data dimasukkan ke text field. Nah, untuk selanjutnya update monster in database, kita itu di situ akan memperbarui data monster di database menggunakan dua query untuk tabel large monster dan small monster. Dan yang terakhir adalah refresh, yaitu untuk refresh daftar monster yang di combo box. Baik, selanjutnya saya berikan ke Dawang. Oke, untuk bagian terakhir di delete monster page itu akan dijelaskan oleh saya. Jadi untuk delete monster page ini bisa dilihat itu dia extend dari JPanel dan tampilan-tampilan itu bagian atas bisa langsung saja ke combo box, di mana combo box yang ada di delete monster page ini digunakan untuk menampilkan list monster-monster yang sudah terdaftar dalam database aplikasi. Lalu juga ada J button untuk ini delete button, di mana nanti kalau misal sudah dipilih monsternya yang akan di delete bisa lewat dari situ. Lalu bisa skip lagi langsung saja ke yang switch page. Kalau switch page itu lebih ke main panel jadi ke sini. Nah, yang terpentingnya dari page ini itu ada di pertama untuk bisa mendelete monster ada di load monster list dulu. Jadi sebelum bisa mendelete monsternya harus ditampilkan dulu apa saja monster-monster yang sudah ditampilkan. Itu ada query untuk ambilkan data-data yang ada di dalam database dan juga nanti akan diminta user untuk memilih antara yang mau di delete itu monster yang large atau monster yang small. Lalu langsung ke delete monster from database. Jadi setelah user milih dulu apa monster mana yang mau di delete antara large atau small, nanti juga user akan memilih mana yang akan monster dari kedua kategori tersebut yang akan di delete. Nah, kalau misalnya data tersebut ada yang sudah dipilih, maka nanti eh, akan dihapus dari listnya dan nanti keluar ini monster deleted successfully. Kalau misalnya tidak, itu karena monster not found. Nah, itu juga ada kalau misal SQL exception-nya kalau misal tidak ditemukan atau fail to delete monster dan juga refresh setelah dilakukan delete monster di refresh supaya listnya sudah ini diperbarui. Nah, untuk selanjutnya untuk main juga menunjukkan database dan demo dipersilakan Muhammad Fadil Munawar. Ya, jadi selanjutnya untuk mainnya itu untuk pembuatan frame ya. Jadi pertamanya itu ada pembuatan frame sebagai kontainer bagi panel-panel yang ada. Lalu selanjutnya pembuatan panel dengan layoutnya itu card layout. Jadi di main panel ini ada beberapa panel lain yang akan disimpan di main panel tersebut. Pertama itu ada home page, lalu ada monster list page, lalu ada add monster page, lalu ada edit monster page, dan juga delete monster page. Setelah itu untuk main panelnya dimasukkan ke frame. Lalu di sini itu membuat menu bar baru. Setelah itu di sini ada frame.setLocation relative to null agar saat di run itu frame-nya langsung berada di tengah-tengah monitor gitu. Set visible-nya true. Lalu setelah itu di sini ada pembuatan menu barnya. Pertama pembuatan menu bar baru, objek menu bar baru. Lalu pembuatan menu baru dengan nama manage data.
Di dalam menu ini ada menu item juga, 3 menu item, yaitu add monster, edit monster, dan juga delete monster. Dengan menu item add monster item itu akan langsung pindah ke panel add monster. Begitu juga edit monster akan pindah ke panel edit monster, dan juga delete monster akan pindah ke panel delete monster. Setelah pindah itu akan langsung refresh panel. Lalu untuk ada switch page di sini untuk pindah-pindah antar panelnya. Setelah itu ada get visible panel yang returnnya itu komponen untuk mencari komponen panel mana yang sedang aktif yang nantinya akan dipakai di refresh panel. Jadi misal di bagian sini kan switch panelnya itu switch page ke delete monster, maka panel delete monster yang aktif. Jadi maka yang ini nih, if visible component instance of delete monster page, maka akan eksekusi fungsi refresh yang ada di delete monster page. Begitu juga di sini untuk monster list page kan ada 2 ya. Kenapa ada 2? Karena untuk monster list page ini di konstruktornya parameternya ada 2, ada type dan juga panel. Untuk type ini large monster dan small monster untuk membedakan. Jadi kalau misal type-nya small monster, type di sini small monster, maka di load monster data yang ditampilkan adalah small monster. Begitu juga dan large monster akan berbeda. Ya mungkin sekian untuk penjelasan mainnya. Selanjutnya akan langsung ke demonya. Pertama saya akan menampilkan database-nya. Di sini itu ada 2 tabel, large monster dan small monster. Dan large monster itu untuk contohnya, pertama ada 3 monster dulu dengan nama Acidic Glavenus, Fatalis, dan Namile dengan atribut yang dimilikinya. Begitu juga dengan small monster. Langsung saja di run. Ya, jadi ini untuk frame-nya sebagai kontainer panel-panel yang ada. Pertama ini ada home panel. Untuk di home panel itu kan ada 2 button ya, large monster dan juga small monster. Jika kita mengklik large monster, maka akan langsung ke monster list page bagian large monster. Di sini juga kita dapat memilih nama monster ya. Nanti akan menampilkan monster details-nya dengan atribut-atribut yang monsternya miliki. Jika kita back, maka akan langsung pindah ke home page lagi. Small monster maka akan menampilkan list small monster. Lalu manage data, misal add monster. Ini sebagai contoh dulu seperti ini. Jika berhasil maka akan ada message monster added successfully. Dapat dilihat di datanya juga terupdate. Ada monster Alatreon yang tadi ditambahkan. Jika kita ingin mengedit monsternya, misal yang tadi ditambahkan Alatreon menjadi monster baru, misalnya menjadi ini, dan juga load monster data untuk menampilkan data Alatreon ya tadi. Misal diubah menjadi seperti ini. Dan save change, monster update successfully, maka datanya terupdate. Yang tadinya Alatreon menjadi Nergigante. Untuk delete monster juga di sini ada combo box dengan list monster yang ada di database, misal semilih Nergigante dan delete monsternya. Tadi pencet back ya. Delete monster deleted successfully, maka monster dengan nama Nergigante terhapus dari database. Ya, mungkin sekian untuk demonya. Saya kembalikan lagi ke Dawam. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi progres dari tugas besar kami. Untuk kedepannya mungkin kita akan menambahkan lagi terkait tabel untuk list monster-monster dan juga improvement di GUI yang kami buat. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.